Mbak Mira, izin apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah kelihatan jelas, Bu. Alhamdulillah. Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberi kesempatan hidup dan kesehatan sehingga bisa bertemu kembali ya Abang dan Kakak. Terima kasih kepada Abang dan Kakak yang sudah hadir malam ini. Saya sangat appreciate. Nah, malam ini kita akan membahas topik yang bukan hanya menarik ya menurut saya, tapi juga sangat relevan dan penting di kehidupan kita. Topiknya adalah strategi networking ala thinking. Nah, saya berharap topik ini akan relate untuk semua mesin kecerdasan, terkhusus MK Thinking nih, karena abang dan kakak ya, kita tahu bahwa mayoritas thinking ini mempunyai kelemahan untuk yang namanya berbahasa basi gitu. Jadi si thinking ini kalau mau nyapa duluan rasanya ya Allah kayak mau memadamkan api kebakaran gitu abang dan kakak. Apalagi ya kalau misalnya dengar kata-kata networking itu, si thinking tuh langsung kepikiran harus basa-basi dulu, terus nanya nama, belum lagi awkward gitu. Dia siapa ya? Aku siapa gitulah. Kita ini kenapa gitu? Oke, kita langsung masuk ke topik pembahasan ya, Abang dan Kakak. Nah, oke. Mbak Mira izin apakah sudah tertukar slide-nya? Untuk saat ini belum eh, tertukar, Bu Astri. Belum ya, waduh. Sebentar. Ada masalah nih tiba-tiba. Mohon maaf ya Bang dan Kakak sebentar. Teknis. Mungkin boleh di stop share ulang, Oke, lebih share sebentar ya ulang Mbak Mira. aja. Iya, iya Oke, betul. siap. Saya stop share ulang ya. Oke, baik. Hmm, oke. Oke, baik Bapak Ibu, kita sambil menunggu Bu Astri ya. Dan untuk Bapak atau Ibu Afrizal Utomi, memang materinya tidak di-share ya Bapak Ibu melalui grup atau melalui personal, tapi insya Allah nanti Zoom webinar kita di Brainity Talk beberapa hari selang Brainity Talk itu tentunya akan diupload di YouTube Steven Brain Official. Nanti Bapak Ibu silahkan kalau mau mendengarkan kembali, boleh putar YouTube rekaman Zoom-nya dari YouTube Steven Brain Official ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, kita akan lanjut lagi ke Bu Astri. Silakan Bu Astri. Oke, sebentar ya Mbak. Oke. Kalau sekarang kira-kira udah full belum nggak Mbak? Ya Itunya. full Bu Astri. Mungkin Udah boleh ya? di tes next slide Bu Astri. Oke, oke, sebentar ya. Oke. Ini sekarang dia nggak mau. Astagfirullah, kenapa ini? Next slide-nya dari keyboard atau dari kursor?
Eh, dari keyboard, Mbak. Tapi ini bentar ya. oke, Bu. Coba mungkin boleh dari kursor diarahkan ke layar Bu Astri. Mana tahu dia bisa lanjut ke next slide. Oke, oke. Kira-kira sudah belum, Mbak? Oke, sudah Bu Astri. Oke, alhamdulillah baik. Oke, kita lanjut ya Abang dan Kakak. Mohon maaf, ada kesalahan teknis sedikit. Saya juga nggak tahu ini di luar dugaan. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Sebelumnya sebagai reminder ya Abang dan Kakak. Jadi MK Thinking ini mempunyai sistem operasi otak di neokortek kiri atas gitu. Berarti lapisan putih untuk thinking introvert dan lapisan abu-abu untuk thinking extrovert. Nah, kemudian kita juga bisa lihat di personality yang mayoritas dimiliki thinking itu, untuk thinking introvert ada expert, kemudian seksama, terencana, sistematis, dan fokus. Kemudian kalau untuk yang thinking extrovert itu ada penuh pertimbangan, penganalisa, berpikiran positif, antisipatif, dan juga perencana. Nah, abang dan kakak, jadi personality inilah yang membuat mayoritas thinking itu seperti robot yang nyamar jadi manusia gitu. Kaku banget ya abang dan kakak. Nah, jadi kita bisa lihat thinking ini mempunyai presentasi feeling sebesar 20%. Artinya ini merupakan presentasi terkecil kita sebagai thinking. Nah, itulah mengapa kita seperti kurang simpati, empati, kemudian kurang komunikatif, persuasif, dan sebagainya gitu. Nah, maka dari itu networking ini jadi PR buat thinking, karena bagi thinking networking itu kayak apa ya, aplikasi error gitu. Pas nyoba ngebuka aplikasinya, dia tuh loading, loading, kemudian muncul pertanyaan gitu. Sebenarnya tujuan aku ini untuk apa ya gitu. Dia siapa, outcome-nya apa, KPI-nya ada nggak ya gitu. Sampai yang mau diajak ngobrol tuh udah pindah meja. Nah, kita yang thinking ini masih evaluasi niat ya, astagfirullahaladzim. Ada. Nah, artinya, Bang dan Kakak, kita yang mempunyai MK thinking itu nggak bisa terus-terusan bersembunyi di balik alasan tersebut. Nah, bukan berarti hanya karena kita thinking, kita tuh nggak bisa ngebangun networking yang mempunyai banyak banget manfaat di zaman sekarang ini. Nah, seperti yang kita tahu bahwa networking itu sangat powerful ya. Artinya networking ini kan dia ngebangun relasi ya. Jadi kemudian kita di sini bisa lihat manfaat networking itu di antaranya adalah yang pertama menyambung silaturahmi serta memperpanjang umur sesuai dengan hadis riwayat Bukhari nomor 5986 dan hadis riwayat Muslim nomor 2557. Kemudian membuka peluang karir dan bisnis menurut LinkedIn tahun 2020 yang mengatakan bahwa 85% pekerjaan diperoleh dari networking. Nah, kemudian yang ketiga ada meningkatkan personal branding. Ini menurut Forbes dan Harvard Business Review. Selanjutnya, menambah ilmu dan insight baru berdasarkan studi dari University of Chicago tahun 2015. Lalu, meningkatkan kepercayaan diri berdasarkan data dari Journal of Applied Psychology. Dan yang keenam, menjadi sumber rezeki yang tak terduga. Nah, ini menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga. Nah, jadi abang dan kakak, dari segudang manfaat tersebut gitu, masa iya kita nggak mau nyoba dan belajar ya, Bang dan Kakak? Ya walaupun saya tahu thinking ini sebenarnya otaknya tuh rame, tapi mulutnya aja yang anteng atau sepi gitu. Nah, jadi di sini juga seperti biasa ya, saya juga merujuk sebuah buku sebagai tambahan referensi. Judul bukunya itu Taking the Work Out of Networking. Bang dan Kakak, mohon maaf kalau misalnya ada suara anak saya, ada background suara kayak gitu. Nah, jadi buku ini ditulis oleh Kakak Karen yang menjadi salah satu eksekutif produsernya Google dan pernah bekerja di Twitter juga. Baik, nggak usah berlama-lama ya kita ya, daripada makin ngantuk, kita lanjut pembahasannya. Oke, strategi networking yang paling dasar itu adalah yang pertama, be a good listener and use the superpower.
Nah, artinya jadilah pendengar yang baik, biarkan mereka berbicara tentang diri mereka sendiri dan gunakan superpower yang kita punya sebagai seorang thinking. Nah, saya paham nih, sebagai orang thinking itu terkadang kita mau apa ya, cepat-cepat kasih solusi gitu. Jadi kalau ada orang yang datang nih, curhat mau ngomong gitu, aku sedih banget gitu, hidupku rasanya berantakan. Nah, terus si thinking tuh maunya langsung ngejawab kayak gini. Oke, kalau gitu kita buat tabel dulu nih. Kita list kamu mulai sedih dari kapan, jam berapa, bagaimana grafik tingkat kesedihannya dari skala 1 sampai 10, bagaimana. Jadi niat hati sesimpel pengen didengar ya, malah dikasih tugas penelitian sama si thinking. Ya Allah, ribet banget ya Bang dan Kakak. Karena gini, berdasarkan fakta psikologi, 80% itu orang yang curhat tidak sedang mencari solusi. Mereka hanya butuh validasi emosional. Nah, jadi sebagai seorang thinking, superpower yang bisa kita gunakan adalah yang pertama itu fokus. Maka fokuslah mendengarkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita punya kekuatan kepo atau curiosity. Nah, kita bisa tanya lebih lanjut ke mereka sehingga mereka lebih merasa didengar. Nah, yang ketiga ada analytical, artinya menganalisa. Jadi, apabila pembicaraan tiba-tiba terhenti, nah topik habis nih, kita bisa analisa sesuatu di sekeliling kita gitu. Sesimpel kalau kita lihat dia itu pakai baju bagus gitu. Nah, bisa banget nih jadi pembuka pembicaraan. Bajunya bagus loh gitu, beli di mana gitu. Nah, atau kita lihat dia pakai jam tangan smartwatch gitu. Nah, kamu suka lari ya? Seperti itu, abang dan kakak. Nah, jadi hal-hal seperti itu sangat bisa menjadi pembuka obrolan. Baik, strategi networking selanjutnya adalah jaga relasi yang minim effort. Artinya kita jaga hubungan bahkan sebelum kita butuh. Karena kita nggak tahu suatu saat kita membutuhkan orang lain, abang dan kakak. Sesimpel kalau misalnya kita punya informasi ya, terus kita bisa forward informasi tersebut dari WA ke teman kita gitu. Atau kalau kita pengen say hi juga sangat-sangat boleh, karena gini ya bang kakak, jangan sampai kita menghubungi teman kita atau menghubungi seorang itu ketika ada maunya aja, ketika lagi butuh aja. Ketika nggak butuh, bye gitu, sombongnya minta ampun. Itu fatal banget sih di networking. Nah, jadi ibarat tukang parkir di Medan ini ya. Tiba-tiba aja dia ada gitu pas kita mau pergi atau pas mau dibayar. Di saat susah mau parkir, dianya nggak ada. Oke, kemudian strategi selanjutnya ada weak ties matters. Artinya sangat bagus apabila kita sudah punya grup-grup seperti sekarang ini gitu, Masya Allah ya. Grup Brainity Talk yang sangat bermanfaat untuk memperluas wawasan kita, kemudian kita tetap keep in touch. Nah, ini juga salah satu networking yang sangat powerful karena grup-grup atau perkumpulan-perkumpulan positif ini bisa menjadi jembatan networking yang suatu saat kita butuhkan. Nah, namun kemudian kalau misalnya kita ingin reconnect ke grup tersebut gitu, ada tips yang sebaiknya juga dilakukan. Nah, contoh nih, saat kita meminta saran atau kita mau seseorang jadi mentor kita, ya jangan kucuk-kucuk nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba, Pak, Bu, bisa jadi mentor saya nggak gitu? Ya nggak begitu ya, Abang dan Kakak ya. Sebaiknya kita harus tahu dulu kenapa kita recharge atau reconnect ke orang tersebut. Contohnya ya, hmm, kayak misalnya kita mau orang tersebut nih jadi mentor kita karena beliau emang ahli di pendataan gitu. Nah, maka yang bisa kita lakukan adalah, Pak atau Bu, saya sedang melakukan penelitian tentang ini nih. Saya sudah buat data A, B, C, dan D, namun saya kesulitan di bagian F nih. Kira-kira bisa nggak ya Bapak rekomendasikan buku terkait hal tersebut? Atau kira-kira bisa nggak ya saya minta saran dari Bapak? Nah, abang dan kakak, maka dari sini si bapak atau ibu ini akan merasa, wah, ini menarik ini karena dia merasa akan memecahkan suatu permasalahan yang benar-benar matters gitu, bukan hal-hal receh. Jadi kita itu datang dan reconnect ke mereka, nggak hanya dengan tangan kosong. Sama ya, kayak misalnya kita mau ngobrol ke orang yang udah lama,
kita kenal tapi udah lama nggak ngobrol gitu. Jadi kita juga bisa obrolin sesuatu yang lagi up di kehidupannya. Bisa aja dari kita lihat dari medsosnya gitu. Kemarin aku lihat di status WA kamu nyobain kopi ini ya gitu. Enak nggak? Nah, jadi seperti itu ya kira-kira abang dan kakak terkhusus MK Thinking nih. Nah, yang terakhir itu strateginya berdasarkan buku tersebut adalah The Art of Small Talk. Jadi abang dan kakak pernah tahu nggak? Ada orang yang tahu-tahu bisa ngobrol panjang lebar padahal baru ketemu di saat itu juga gitu. Nah itu kalau berdasarkan pengalaman itu ada ya adik saya. Jadi saya pernah minta sesuatu, minta temenin ke dia gitu ke suatu tempat. Jadi saya minta tunggu sebentar. Tahu-tahu dia udah ngobrol panjang lebar gitu sama orang nggak tahu itu siapa. Nah, inilah yang dinamakan small talk. Jadi pembicaraan ringan namun sangat penting karena dia berperan sebagai air supaya pembicaraan tersebut bisa mengalir ke topik yang lebih deep atau lebih intens gitu. Jadi para thinking mungkin kita sering stuck di sini ya. Kadang kita nggak tahu gitu mau ngobrolin apa, mulainya dari mana, karena kita udah dibebani sama pikiran kita sendiri. Nah, jadi dari sini ada beberapa conversation starter yang bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam memulai obrolan ataupun menyambut obrolan apabila ada orang yang malah mengajak ngobrol di luar. Nah, yang pertama itu ada misalnya tren atau berita yang sedang happening. Lalu interest atau kesukaannya dia apa, kerjaannya apa. Nah, yang terakhir jangan lupa kita kenalin diri sesimpel mungkin gitu. Jangan terlalu panjang-panjang juga. Karena nanti jadinya malah kita yang curhat. Tapi jangan terus-terusan kita yang bertanya, karena terkesannya malah kita yang kepo ya gitu. Nah, lalu final advice dari Kakak Karen berdasarkan perjukan buku yang tadi itu. Nah, yang pertama, untuk yang punya skill networking awal atau beginner, kita bisa coba fokus ngebangun networking yang luas, ngobrol dengan siapapun di level pengalaman manapun. Nah, ini tujuannya untuk membuka wawasan yang luas dan mengasah skill obrolan kita. Lalu untuk yang punya skill pertengahan atau middle, itu kita bisa lebih fokus ngebangun relasi dengan orang-orang yang seinteres atau kesukaannya yang sama gitu, ataupun orang-orang yang tipe fokus pekerjaannya dengan kita sama, agar kita itu punya insight yang lebih dalam, intens, dan expert. Lalu yang terakhir, apabila kita sudah punya skill networking yang berada di tahap senior gitu, public speaker-nya sudah bagus, pengalamannya sudah banyak. Nah, maka kita bisa bangun networking kita ke orang-orang yang level pengalamannya middle ke bawah. Nah, ini istilahnya kayak menurunkan skill yang kita punya ke mereka gitu, ceritain pengalaman-pengalaman atau insight-insight ke mereka. Karena abang dan kakak percayalah, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Jadi walaupun ilmu atau skill kita sudah senior gitu, bisa jadi suatu saat kita butuh bantuan atau dibantu sama junior. Kita nggak pernah tahu abang dan kakak. Nah, baik. Saya pikir alhamdulillah kurang lebih 15 menitan ya pembahasan kita sudah selesai. Sebagai tambahan sedikit, semua poin-poin tadi alhamdulillah sudah dan masih sedang saya praktekkan di kehidupan sampai sekarang. Dan dampaknya Masya Allah sudah banyak ya, sudah terjadi juga. Jadi harapannya kita bisa belajar terus, belajar-belajar hal baru tentunya, praktekin juga agar nggak hanya menjadi entertain gitu tapi memberikan manfaat ke kita dan kita bisa jadi sosok yang relevan dan gak ketinggalan zaman. Jadi saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan karena kesalahan murni dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini yang terakhir ya janji-janji terakhir apa mengenai kakak. Pergi ke Berlin membeli permen. Cakep. Sudah tes Steven, kamu keren. Pergi ke Berlin naik cucu tren. Cakep. Belum tes Steven, hubungi saya atau Steven Friend. Baik, semoga paparan malam ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Astri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator kita yang cantik, Masya Allah. Kak Mira, terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren banget ya Bapak Ibu ya. Materi kita pada malam hari ini ya, walaupun 15 menit isinya daging semua ya Bapak Ibu. Isinya benar-benar teknis banget untuk para thinking ya. Bagaimana step-step Bapak Ibu ya sebagai seorang thinking untuk membangun networking. Nah, tadi sudah dijelaskan ya kurang lebih oleh Bu Astri. Tentunya silahkan kalau Bapak Ibu sebagai seorang thinking juga mau mendalami lebih lanjut lagi ya bagaimana cara membangun networking ala thinking ya. Dan atau misalnya ya Bapak Ibu, nah ini kayak contoh pantun yang udah disampaikan Bu Astri tadi ya terakhir. Nah, kalau kamu udah tes Tipin keren. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu belum tes Tipin, untuk yang di Kota Medan ya mungkin boleh hubungi Bu Astri sebagai narasumber kita di Brainy Talk malam hari ini. Ataupun misalnya Bapak Ibu dari luar kota ya boleh cek di websitenya www.stephenbrain.com ya. Nanti Bapak Ibu di sana bisa klik linknya, kemudian cari promotor terdekat dari lokasi Bapak Ibu semuanya. Insya Allah ya Bapak Ibu, promotor dari Stephen Brain sudah ada dari Aceh sampai dari Sabang sampai Merauke ya Bapak Ibu. Dan juga tentunya untuk Bapak Ibu yang berada di luar wilayah Indonesia, khususnya di negara Malaysia, insya Allah kita juga sudah ada promotor dari Stephen Brain. Dan nanti Bapak Ibu boleh cek aja langsung di websitenya Stephen Brand. Oke, baik Bapak Ibu, itu tadi materi yang sudah disampaikan oleh Bu Astri. Masya Allah, keren sekali Bu Astri. Materi kita pada malam hari ini membuka sekali ya untuk Bapak Ibu sebagai personality genetic thinking ya, atau membangun menanam pupuk dulu nih untuk anak-anaknya yang mungkin mesin kecerdasannya thinking ya. Jadi nggak salah meletakkan anak ya di lingkungan yang salah juga ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu seperti yang Mira sampaikan di awal ya, setelah selesai materi Mira akan buka untuk sesi Q&A, tanya jawab, sharing ataupun diskusi. Dengan catatan Bapak Ibu yang ingin Q&A, sharing dan juga diskusi bisa open cam dan juga open mic, tentunya Mira akan lebih prioritaskan. Nanti Bapak Ibu tinggal resen aja ya, tentunya Mira akan persilahkan Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu ingin bertanya jawab, ingin sharing ataupun diskusi tentang thinking pada malam hari ini. Ataupun kalau misalnya Bapak Ibu malu-malu ya silahkan disampaikan pertanyaannya, sharingnya, nah melalui room chat Zoom yang sudah tersedia ya Bapak Ibu. Oke, tentunya dengan catatan juga untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya jawab, Mira akan batasi ya sampai 2 pertanyaan saja. Kenapa? Agar kita tidak egois ya Bapak Ibu, biar Bapak Ibu teman-teman kita yang lain bisa juga diberikan kesempatan untuk bertanya jawab. Jadi mudah-mudahan semua pertanyaan yang masuk pada malam hari ini dengan tema thinking dari Bapak Ibu bisa selesai tanpa adanya tundaan pertanyaan yang mungkin harus kita bahas lagi di sesi thinking selanjutnya. Oke, itu ya Bapak Ibu untuk syarat dan ketentuan tentang Q&A, sharing dan juga diskusi. Baik, Mira akan langsung aja Bapak Ibu melihat apakah sudah ada pertanyaan yang masuk dari room chat. Baik, Bu. Em, Sangat, Bu. Langsung nanya aja, Bu. oke, baik Pak Afrizal. Pak Afrizal mau bertanya ya Pak? Ya, betul. Oke, baik. Silahkan Pak Afrizal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin langsung ke pertanyaannya ya. 2 pertanyaan saja ya. Eh, saya kan thinking introvert ya. Jadi kemarin juga kita pertengahan Juni lah melakukan tes Stephen sekeluarga. Jadi istri saya itu dia intuiting introvert, kemudian anak pertama saya itu laki-laki ada feeling introvert, kemudian anak kedua saya itu feeling extrovert. Nah, bagaimana langkah-langkah antisipasi mengatasi ya istri dan anak-anak saya? Itu yang mungkin yang pertama ya. Kemudian untuk yang kedua, betul apa yang disampaikan sama Bu Astri tadi ya, paparannya itu
yang kita rasakan, yang saya rasakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi orang thinking introvert itu saya terutama dalam memimpin sebuah perusahaan atau tim ya di lingkungan kami, di instansi kami ya. Jadi saya itu langsung to the point ya, tidak basa-basi. Dan apabila kita ketemu tim kita atau bawahan kita, itu rasanya kayak canggung Bu ya, canggung, bingung apa yang mau kita sampaikan atau kita bicarakan jadi perasaannya tegang. Jadi seolah-olah kita itu dilihat orang tuh kayak killer itu Bu katanya. Nah, ini mungkin sudah ke seluruh teman-teman yang lain juga kan, bahwasanya saya itu si A itu atau si fulan itu dia pemimpin yang agak ketus misalnya, ketus kemudian egois, ego, menekan anak buah itu terlalu dominan kan, tidak terlalu memikirkan perasaan orang lain ya. Nah, mungkin bagaimana Bu untuk merubah suatu hal ini bisa menjadi kelihatannya lebih baik lagi. Mungkin itu sih dari kami. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Afrizal untuk dua pertanyaannya malam hari ini tentang thinking. Kita akan dengarkan pendapat dari Bu Astri selaku thinking introvert juga yang membawakan tema thinking pada malam hari ini. Silahkan Bu Astri tanggapannya. Baik, Masya Allah. Terima kasih. Pertanyaannya luar biasa, Pak Afrizal. Mungkin saya akan mau nanya balik nih. Yang pertama tadi mungkin saya kurang jelas ya. Ini kan tadi suami, maksudnya Bapak thinking introvert, kemudian istri intuiting introvert, Betul. kemudian anak pertama laki-laki feeling introvert, yang kedua feeling extrovert. Betul ya, Pak ya? Ya, betul. Nah, ini maksudnya mengatasi istri dan anak-anak saya itu maksudnya gimana ya, Pak? Maksudnya adakah masalah atau komunikasinya yang kurang gitu ya, Pak? Maksudnya gimana? Ya, Cara parenting. komunikasi terhadap dengan keluarga karena itu tadi sama sebenarnya saya sama keluarga juga tidak terlalu banyak komunikasi ya, hal-hal yang penting aja yang kita sampaikan. Tapi betul di dalam pikiran kita sebenarnya banyak yang harus mau disampaikan, tapi kenyataannya realisasinya itu tidak terlalu banyak. Itu yang pertama terkait dengan komunikasi. Ya, kedua untuk dengan anak tadi itu terkait dengan parenting sih, parenting terhadap anak-anak yang feeling introvert dan extrovert. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Mungkin ini pertanyaan pertama dulu ya, Mbak Mira. Saya mungkin mau langsung jawab semampu saya. Insya Allah bisa tercerahkan atau ngebantu. Baik, tadi bapaknya thinking introvert, ibu istri intuiting introvert ya. Nah, mungkin saya mau ngebahas terkait hubungan bapak ke istri dulu gitu. Nah, kita tahu ya Pak, jadi di hubungan segi lima ini kan berarti kan thinking menaklukkan intuiting ya. Betul kan Mbak Mira dan abang-abang kakak semua gitu. Nah, jadi mungkin di sini saya bisa relate dan merasakan apa yang Bapak rasakan juga karena sama-sama thinking ya. Jadi mungkin di sini kalau misalnya dari sudut istri, eh, mungkin si istri itu merasa sedikit terintimidasi akibat komunikasi kita, Pak, yang agak ketus mungkin ya. Terus yang to the point banget gitu, apalagi sirkulasi kita tuh kayak apa ya? Menaklukkan si intuiting ini gitu. Jadi double nih, double banget. Udahlah personality thinkingnya seperti itu, tambah lagi menaklukkan, ya istilahnya double kill lah gitu ya. Nah, jadi mungkin saran yang bisa saya berikan, dan di sini saya juga belajar, Pak, setelah kenal Steven, karena ini saya sadar itu adalah kekurangan saya. Saya mungkin dulu orangnya seperti itu ya, betul-betul personality thinking banget gitu, yang ketus, cuek, nggak peduli sama lingkungan sekitar.
nggak ada empatinya gitu, karena ya lo gue gitu kan, apalagi dulu misalnya saya mungkin bekerja di corporate gitu. Eh, Belajar Pak, yang pertama belajar istilahnya, bagaimanapun kita punya sisi feeling ya, ini yang kita gunakan senjata 20%, itu kita maksimalin. Nah jadi maksudnya apalagi istri ya, istri itu kan perempuan ya Pak, jadi kita mungkin maksud tujuan kita baik, cuman bahasa ke istri, nah ini ada kata-kata bahasa, bahasa ke istrinya itu mungkin kita terlihat ketus. Nah, mungkin hal pertama yang bisa kita lakukan, tanyakan dulu ke istri, sebenarnya perasaannya dia kalau kita ngomong ke beliau itu bagaimana gitu. Jadi istilahnya kayak apa ya, jujur-jujuran gitu ya Mbak Mira ya. Jadi kita kayak terbuka gitu. Kalau misalnya emang menyakiti, nah kita minta maaf karena kita ini mungkin seperti ini, dan kita sebenarnya nggak bermaksud seperti itu gitu. Nah jadi komunikasi kita ke istri yang diperhalus gitu. Bahkan eh, kadang kita nggak ngomong aja juga bisa jadi ini sih, sama orang dikira kita marah gitu ya Pak ya. Kemudian mungkin komunikasi ke anak ya. Tadi berarti ke istri itu mungkin bahasanya kali ya agak sedikit diperhalus. Karena kalau untuk naklukan perempuan kali ya, itu kalau misalnya bahasanya udah tepat, apapun yang suami inginkan, insya Allah di ini sih patuh sih. Apalagi itu tugas pertama kita ya sebagai seorang istri gitu. Nah yang kedua, parentingnya ke FI dan FE. Nah ini juga PR nih. Karena sisi feeling kita itu 20%, paling kecil lagi. Nah, tapi Pak, di hubungan segi lima, artinya kita ditaklukkan anak feeling nih. Mungkin saya boleh tahu umurnya kira-kira berapa ya Pak? Anak feeling dan feeling introvert dan feeling ekstrovert ini Pak. Kalau untuk anak pertama yang feeling introvert itu umurnya 10 tahun, kelas 5 SD. Kemudian untuk yang kedua itu umurnya 7 tahun, kelas 2 SD. Oke, Yang baik. feeling Oke, baik Pak. Berarti masih di tahap sekolah dasar ya, istilahnya masih emosional banget. Nah, ini berarti eh, kitanya yang harus ini lagi nih, apa namanya? Harus kalah lah istilahnya, bukan kalah sih, maksudnya agak ngalah ya ke anak feeling. Jadi anak feeling itu kan Bapak mungkin udah tahu ya, kayak iya Pak, sorry gimana Pak? mungkin orang kepencet aja deh. Oh oke, saya lanjut. Eh jadi feeling anak feeling ini kan kita tahu mereka tuh kayak perlu cinta yang berlebih gitu ya, apalagi masih SD, jadi perlu disayang-sayang lebih, terus perlu dipuji-puji. Nah, lagi-lagi ini adalah kelemahannya kita sebagai orang thinking, nggak mau berbasa-basi karena kayak ribet gitu, ngapain sih gitu ya. Terus apalagi namanya, tapi mereka butuh itu gitu. Nah, karena kita sebagai thinking, kita sadar Pak mereka butuh itu, jadi mungkin apa ya, kita kan punya akal ya, misalnya punya pikiran, punya thinking. Nah ya udah, berarti kita eh, ayomilah mereka, kurang lebih seperti itu. Nah jadi mungkin kalau misalnya dari saya sih, kalau misalnya dari kasusnya Bapak yang hubungan tersebut, ya mungkin kita ya yang perlu di apa namanya, belajar lebih banyak sih Pak. Jadi kita nggak menuntut, ujung-ujung nggak menuntut mereka gitu. Istilahnya kita dulu lah yang menyesuaikan kebutuhannya mereka dulu gitu. Dan mungkin insya Allah setelah itu akan lebih mudah gitu ke depannya. Dari saya seperti itu sih Pak, insya Allah. Untuk yang pertama ya. Kemudian yang kedua terkait instansi ya Pak. Jadi instansi yang Bapak pimpin gitu, terus tadi Bapak bilang Bapak itu terkesan langsung to the point. Apabila ketemu bawahan kayak canggung gitu ya Pak. Terus rasanya tegang karena terlihatnya kayak killer ya Pak ya. Terus dibilang pemimpin agak ketus dan egois karena terlalu menekan ya. Jadi Bapak ingin merubah hal tersebut bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Baik, eh ini juga apa ya? Bapak mungkin sebagai pemimpin ya, pemimpin terus thinking lagi. Jadi istilahnya bawahan tuh kayak apa ya? Apa sih Bapak ini gitu kayak killer banget gitu ya.
Nah, saya appreciate sih ke Bapak bahwasannya Bapak masih memikirkan hal-hal ini gitu. Berarti kan Bapak sebagai pemimpin masih apa ya, kayak aware atau masih peduli sama bawahan gitu. Jadi dan Bapak pengen merubah hal tersebut. Nah, menurut saya mungkin di sini kita bisa terapkan yang tadi strategi networking sih Pak. Mungkin nggak langsung kayak friendly banget, nggak langsung panjang lebar ngomong. Sesimpel mungkin kalau misalnya papasan kita belajar say hi gitu. Hai, apa kabar gitu? Kamu gimana di rumah, kerjaan lancar seperti itu. Mungkin itu sih Pak yang pertama kali yang perlu kita pelajarin gitu. Memang sebenarnya saya tahu sih males gitu ya Pak, ngapain sih gitu. Apalagi nanti dikira apa banget gitu, ada maunya enggak gitu-gitu ya. Karena pikiran-pikiran kita tuh kadang jelimet ya Pak. Tapi Pak percayalah, dengan kita belajar seperti itu, mungkin kita challenge ke diri kita sendiri, mungkin sebulan aja gitu ya Pak. Tapi itu akan membaik gitu Pak. Dan kita akan merasakan hal yang lebih baik. Insya Allah. Saya udah ngejalani itu Pak. Setahun ini setelah kenal Steven. Dan Alhamdulillah dampaknya Masya Allah. Jadi sisi feeling kita itu yang kita asah, kita maksimalin yang 20% itu Pak. Terima kasih. Mungkin dari saya itu Mbak Mira. Oke, baik. Terima kasih Bu Astri untuk tanggapannya. Silahkan Pak Afrizal, apakah sudah cukup untuk jawabannya? Cukup sama. Nanti kita coba 1 bulan, nanti setahun kayak Mbak Astri tadi. Baik, Benar semangat Pak. Semangat banget. Pak. Semangat Pak Afrizal, karena untuk treatment Semangat. tidak ada yang 1 hari sudah sembuh ya, sama Betul, seperti betul. sakit ya, sakit 1 hari sembuh, kalau nggak hanya demam aja, demam minimal 3 hari juga ya Bu Astri ya. Nah, apalagi terkait dengan mental, pola asuh, komunikasi, nah itu harus di treatment minimal 6 bulan atau 1 tahun ke depan. Nanti mudah-mudahan di tahun selanjutnya kita bisa berjumpa kembali, sharing-sharing kembali ya Pak Afrizal. Semangat untuk memfasilitasi anak feelingnya dua-dua ya. Masya Allah adil sekali ya Bu Astri ya. Allah memberikan 2 anak feeling ke kehidupannya Pak Afrizal sebagai Masya seorang anak feeling Allah. dan juga punya istri intuiting yang sama-sama di diagonal otak atas ya Bu Astri ya, yang mungkin asosial ya, tidak banyak bicara, tidak banyak cerita-cerita, tapi dihadiahkan anak feeling ya dua-dua, yang artinya itu adalah mungkin suatu teguran juga ya dari Allah. Ini kamu jangan terlalu kaku banget ya, kamu jangan terlalu kasar banget bahasanya, jangan terlalu saklek banget, kamu dihadiahkan anak feeling yang mungkin harus banyak curhat, harus banyak cerita, harus penuh kehangatan, tidak terlalu banyak aturan, harus banyak kasih sayang. Nah, merubah yang tadinya seperti besi, nah akhirnya dengan kehadiran anak feeling ini ya yang api, meleburlah thinking dan juga intuiting ini. Nah, jadi ciptakanlah lingkungan yang penuh candaan, penuh kehangatan, penuh tawaan untuk memfasilitasi anak feeling yang hangat begitu Pak Afrizal. Oke, semangat Pak Afrizal dan terima kasih juga Bu Astri untuk tanggapannya luar biasa sekali. Mira akan lanjut ya Bapak Ibu ke pertanyaan selanjutnya. Di sini sudah ada Bu Ananda Hesti yang raise hand. Silakan Bu Ananda Hesti. Kita akan maksimalkan 2 pertanyaan saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Mira atas kesempatannya. Ya, Mbak, yang saya suami sama anak saya itu sama-sama thinking extrovert. Hanya saya bingung beda cara pola belajar mereka dan cara nanggap mereka. Suami saya itu orangnya cepat nanggap, sedangkan anak saya lamban, malah terus-terusan eh, apa kayak panikan gitu dia. Terus kalau kalau belajar juga dia sangat susah nangkep pelajarannya. Padahal kalau suami saya tuh gampang. Lalu untuk sosialnya juga dia kalau sama yang sebaya dia itu dia rentan tidak kayak tidak baik jalan komunikasi gitu. Tapi kalau sama yang juniornya sama seniornya dia akrab. Nah, ya lalu yang kedua pertanyaan saya bedanya thinking introvert sama extrovert itu di mana? Itu aja, Mbak. Makasih.
Oke, baik. Terima kasih Bu Ananda Hesti untuk pertanyaannya. Kita akan dengarkan tanggapan dari Bu Astri. Kepada Bu Astri, Mira persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ananda Hesti. Masya Allah, luar biasa juga pertanyaannya. Ini saya ulangi sedikit ya, biar nggak salah gitu. Jadi tadi suami ibu thinking extrovert, anak juga thinking extrovert ya. Ibunya sensing ya. Iya, sensing introvert saya, Mbak. Oh, baik, Mbak. Ibu Ananda Hesti, sensing introvert. Nah, jadi yang Ibu tanyakan adalah suami dan anak itu walaupun MK-nya sama, cuman dia ibu sih kelihatannya itu berbanding terbalik malah ya, yang Ibu lihat. Jadi kayak misalnya si anak ini panikan, susah belajar, terus terkesan antisosial sama yang sebaya gitu. Terus rentan juga kurang baik. Tetapi dengan yang junior dan senior baik gitu, akrab ya. Nah, hal-hal ini beda gitu sama yang suami ibu, maksudnya yang ibu lihat hal-hal tersebut itu beda ya sama suami, walaupun sama-sama TE tadi gitu. Itu mungkin pertanyaan Iya, kenapa, mungkin pertanyaan pertama, jadi hal tersebut itu kenapa gitu ya Bu? iya Mbak. Baik, nah pertanyaan kedua beda TI dan TE, oke. Eh, Bu, mungkin saya mau tanya lagi, ini anak pertama ya, TI, TE ya? Iya, anak pertama Mbak. Oke, Usianya 11 baik. tahun. Oke. Nah, kalau misalnya tadi Ibu tahu gitu dari paparan sebelumnya gitu, TE itu gimana? TE itu kan sebenarnya punya apa namanya? Punya pribadi yang mengendalikan ya gitu. Dia komandan gitu. Nah, jadi peranannya komandan gitu. Kita bisa lihat juga di buku Pancarona gitu. Nah, jadi yang saya lihat mungkin suami di rumah komandan gitu merasa, maksudnya bukan merasa sih, kan suami itu kan komandan ya, TE, apalagi dia TE gitu. Nah, anak ibu juga komandan gitu. Jadi istilahnya kayak di rumah itu punya dua komandan. Jadi gimana tuh Bu? Apalagi si anak ini kan dia punya punya peranan yang seperti itu, namun dia tidak berdaya istilahnya gitu ya. Kalau anak ini dia tuh kayak belum bisa melakukan apa-apa ya gitu. Karena kan eh sorry ya Mbak sebentar. Karena kan dia juga apa namanya? Masih anak lah gitu ya. Dia maksudnya sadar diri saya masih anak-anak gitu. Nah, mungkin di situ ya Mbak. Nah, maka dari itu apa ya? Mungkin apa mungkin saya mau bertanya balik apakah suami Mbak itu terkesan terlalu menyuruh-nyuruh ke anak TE-nya? Enggak Mbak. Malah suami saya tuh slowly banget. Malah saya yang, nak kamu gini, contoh nih ayah begini gitu kan. Tapi dia Berarti kayaknya berkebalikan dari ayahnya pada sama TE. baik Bu. Malah malah lebih mirip ke saya. Berarti sorry tadi umur berapa ya, Bu? 9 tahun Mbak. 9 tahun. Berarti masih SD ya? Iya. Oke. Nah, jadi anak thinking pada dasarnya dia itu kurang suka ya sama arahan langsung, bukan arahan langsung sih. Maksudnya jangan terlalu menyuruh gitu, Bu. Karena kita tuh kayak apa ya, nggak suka gitu sih sebenarnya terlalu disuruh-suruh. Nah, mungkin sensing ini mungkin ibu ya yang lebih ke apa namanya, interaksi ke anak lebih intens gitu. Saya sadar juga mungkin karena ada orang terdekat saya yang sensing. Mungkin sensing ini kan sukanya detail gitu, perintilan, terus suka apa ya, terkesan kayak mendominasi gitu kan. Jadi kayak mohon maaf kalau saya bilang agak sedikit cerewet, tapi bahasa awamnya kayak gitu ya Bu. Iya Mbak, iya. Benar sekali. Nah jadi mungkin thinking kurang suka sih sama hal-hal tersebut. Jadi kayak misalnya gini Bu, karena Ibu pengen belajar nih, dia mau belajar, tapi Ibu nggak lihat dia mau belajar, mungkin Ibu nggak tahu dia mau belajar. Nah dari jauh ke jauhan Ibu udah bilang,
belajar segala macam, siapkan bukunya, gitu. Nah, jadi istilahnya dia udah nggak mau lagi gitu Bu. Jadi tuh kayak eh, gak usah disuruh harusnya karena dia udah mau belajar nih, tapi karena repetan itu udahlah nggak mau. Kayak gitu Bu. Jadi kita kayak apa ya? Langsung langsung intinya nggak suka diperintah gitu sih Bu. Apalagi kalau misalnya dia belajar, ibu tunggu itu. Ibu tunggu, ibu dengan karena sensing panca indera ya. Kalau misalnya ibu nggak lihat dia belajar, mungkin kurang greget gitu kali ya. Jadi kalau ibu nggak lihat dia belajar, berarti belum belajar. Seperti itu mungkin yang ibu rasakan mungkin. Nah, bagi dia malahan kalau misalnya dia mau belajar ada ibu di sampingnya nih, itu makin nggak ini Bu sama kita karena kita pengen belajar tuh tanpa ada distraksi apapun. Jadi benar-benar sendiri. Mungkin ibu bisa lebih ke jangan merintah ya, tapi nanya Bu, nanya atau konfirmasi. Sudah belajar nak gitu. eh Nantilah gini-gini segala macam kalau banyak alasannya gitu Bu. Oke, nanti belajar ya. Udah cukup mungkin kayak gitu aja sih Bu bagi thinking. Terus kita evaluasi lagi ke depannya gitu. Jadi eh, jangan mentang-mentang ibu nggak lihat dia belajar gitu, terus dia males-malesan, itu berarti dia nggak belajar juga, nggak belajar gitu Bu. Nah, tadi apalagi pertanyaannya ya, kalau misalnya sosial sama sebaya, rentan tidak baiknya kayak mana ya Bu? Eh, jadi dia sering cekcok sama teman sebayanya, tapi sama yang juniornya itu dia akrab, sama seniornya juga akrab. Tapi jadi dia tuh berteman tuh di kelasnya itu dia akrabnya ke senior atau junior, bahkan teman sekelasnya tuh nggak ada. Kadang-kadang saya ngerasa apa anak saya dijauhi, apa anak saya dibully gitu, takutnya gitu kan Mbak. Tapi saya Heeh. lihat tuh enggaknya di sama juniornya dia dikenal sama juniornya, dikenal juga sama seniornya, tapi sama teman sekelasnya tidak. Gila, cekcok gitu aja. Dia selalu cerita nanti sama temannya ini gitu. Tapi saya pantau kalau sama junior sama senior nggak ada gitu, nggak ada case gitu aja Mbak. Oke, kalau sama junior mungkin dia bisa lebih dominan gitu ya, Bu. Karena kan kalau misalnya dari saya sih, kalau misalnya sama junior kan mungkin junior ini lebih enak kayak bahasanya agak gampang diperintah gitu ya. Bukan gampang diperintah gimana sih kalau dalam pertemanan anak-anak ya. Yuk di sini disuruh ini yuk dia mau ikut juga. Yuk kayak gini yuk mau. Nah, kalau mungkin sama teman sebaya apakah seluruhnya gitu, Bu? Jadi sekelas dia nggak bagus hubungannya. Enggak sih, hanya beberapa. Cuman kalau sama temen cewek, apalagi sama temen cewek tuh dia kayak teman cewek tuh ada grup gitu kan. Saya perhatikan, saya main gitu kan. Kok dia nggak pernah masuk ke kelompok cewek itu, teman ceweknya malah ke teman cowok gitu. Sampai saya ngerasa apa dibully sama anak-anak cewek. Saya tanya-tanya sama sama mama yang cewek. Enggak ada masalah apa-apa. Cuman ya itu dia kayak kayak antara dia menghindar atau teman-teman ceweknya menghindar, saya belum dapat Mbak itunya. Oke. Oh, tadi sorry anak ibu berarti perempuan ya? Iya, anak PE. saya perempuan. Oke. Nah, eh, kalau menurut saya sih Bu ya, selama nggak ada pengaruh buruk apapun, ya itu nggak masalah sih ya Bu. Mau dia berteman sama yang junior ataupun senior gitu, walaupun dia mungkin kurang baik sama teman sebayanya, mungkin dia kurang nyaman Bu. Mungkin betul tadi kalau istilah zaman sekarang tuh apa ya, nggak sefrekuensi gitu Bu. Gimana kalau misalnya nggak sefrekuensi kita memaksakan? Yang penting kalau selama nggak mengganggu apa ya kegiatan belajar mengajar atau prestasinya gitu atau tidak ada bullying tadi yang ibu bilang selama itu sih saya pikir nggak masalah. Jadi kalau misalnya dia kucuk-kucuk begitu keluar dari istirahat gitu begitu keluar kelas dia nyamperin junior atau seniornya ya menurut saya sih nggak masalah ya Bu. Terus balik lagi kan nanti dia di kelas gitu. Kecuali kalau misalnya tadi dia cabut nih, ada kayak cabut gitu sama junior atau seniornya gitu. Ya itu mungkin udah termasuk penyimpangan ya. Menurut Ibu kenapa? Maksudnya masalahnya apa? Apakah karena nggak enak aja? Karena dia nggak berteman dengan teman sebayanya gitu. Itu sih dia alasannya enggak, Mbak Mbak nggak suka, Mbak lebih senang main sama ini, dia bilang begitu sih. Cuman saya kan rasa gimana gitu ngelihat-ngelihat misalnya
acara gitu kan, temennya cewek-cewek, dia malah gabung sama Mbak sana gabung sama teman-teman kamu, enggak pun malah sama ini gitu kan. Jadi kan saya berasumsi kan apa ya mikir saya apa dibully atau apa. Nah, tadinya saya nggak nangkep, Mbak. Misalnya sebenarnya saya kerja kan nggak mantau anak saya. Suatu saat ya orang tua murid lain ngomong kok Hikari temannya sama junior sama senior kenapa gini apa di gini, gini. Biasalah mama kan apa diucilin ya di kelasnya gitu kan ada mama dari mama temen adiknya bilang kayak gitu jadi saya bapak bener saya tanya sama dia. Dia sih bilangnya nggak ada apa-apa cuman ya sejak itu saya memperhatikan saya berkumpul atau acara-acara sekolah saya perhatikan ya dia nggak bergabung sama teman-teman cewek-cewek se satu angkat sekelas dia gitu. Dia kalau kok nggak gabung sama teman cowoknya sebentar aja, habis itu balik lagi ke junior, balik lagi ke senior gitu. Gitu sih Mbak. Oke, iya terima kasih Mbak. Saya relate sih, mungkin kan Mbak sebagai orang tua gitu khawatir ya, apalagi anaknya perempuan gitu berteman sama banyak teman laki-laki gitu. Nah, balik lagi mungkin T T itu kan sedikit apa ya namanya ya? Bukan lawan feminim itu apa ya? Agak sedikit maskulin gitu ya. Mungkin dia lebih nyaman dari itu, tapi lebih nyaman gara-gara itu ya. Nah, cuman tadi poin yang saya bilang ya Mbak, selama itu mungkin nggak ada penyimpangan, nggak jangan terlalu dipermasalahin sih mungkin ya. Atau pendekatannya karena kita orang tua ya, kita khawatir gitu ke anak kita. Mungkin bisa tanya pelan-pelan aja Mbak. Apalagi anaknya tadi thinking ya. Thinking Iya, oke. tinggi Jadi extrovert. mungkin bisa kita kasih tahu, nak, kamu kan perempuan. Jadi kita maksimalin logika dia tuh Mbak. Maksudnya kan thinking logika gitu ya. Jadi kita punya alasan yang rasional. Jadi kita apa namanya menjelaskannya yang itu akibat sebab akibat ya gitu. Nak, kamu kan perempuan ya. Jadi kalau misalnya ibu lihat, atau mama lihat, kalau kamu kebanyakan berteman dengan laki-laki dan itu kan kurang baik gitu. Kenapa? Karena ya Mbak, Ibu jelasin lah kenapa gitu. Terus ke depannya kan nggak bisa seperti itu gitu. Karena kan apalagi kita kayak punya aurat segala macam. Kalau misalnya kita Muslim bisa bawa ke Muslimnya. Pokoknya sampai dia eh, alasan itu masuk akal dia, Mbak. Insya Allah nanti ke depannya bakal terbuka pikirannya. Jadi yang paling penting mungkin kalau Mbak mau merubah itu, ya harus cari alasan yang benar-benar kayak masuk akal dan logis, rasional, relevan ke anak tersebut gitu. Kurang lebih seperti itu sih, Bu. Insya Terima Allah, kasih. iya insya Allah di ini kok dimengerti sama anak thinking gitu. Terima kasih Mbak. Iya, sama. Oh tadi satu lagi ya beda ETI dan TE ya. Iya Mbak. Oke. Nah kebetulan saya TI, suami TE. Nah, jadi mungkin di sini saya bisa ini ya. Secara garis besar, secara keseluruhan, kita itu sama-sama kayak karena otak kiri atas ya, sama-sama kayak logis, rasional, segala macam seperti itu. Nah, cuman TE itu lebih ke apa ya, mengendalikannya kuat banget sih Mbak, kayak nyuruh-nyuruh gitu segala macam. Terus dia namanya ekstrovert ya, berarti dia apa namanya harus stimulasinya dari luar gitu. Jadi kayak difasilitasi segala macam. Nah, kita TI itu kayak nggak terlalu mengendalikan sih, cuman kita lebih ke kayak intens gitu. Jadi kalau misalnya ngomong sama orang TI mungkin kayak harus yang lebih-lebih masuk akal gitu. Kita tuh cenderung suka sama orang-orang yang kayak pinter gitu-gitu. Terus eh jadi kalau ada orang yang pintar tuh kita kayak gampang ngedengerin gitu-gitu, Mbak. Jadi kalau masalah mengendalikan dan dikendalikan tuh kita nggak terlalu ini ya, nggak terlalu peduli gitu. Karena kita kan dari dalam ya introvert gitu, stimulasinya dari dalam sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu sih, Mbak. Nanti mungkin bisa ini baca-baca lagi untuk lebih jelas ya gimana. Terima kasih Mbak Ananda Hesti. Oke, Iya baik. Mbak. Terima kasih Bu Astri dan juga atas tanggapannya dan juga Bu Hesti ya, Bu Ananda Hesti yang sudah bertanya.
Izin sebelumnya Bu Astri, apakah suara Mira terdengar jelas? Jelas, Mbak? Sangat Oh, jelas. baik. Alhamdulillah. Karena di Alhamdulillah. sini, karena baru aja hujan lebat Iya, Bu benar Astri di sini ini juga ya. hujan. Iya, jadi suaranya agak samar-samar. Nah, jadi memastikan lagi ya, konfirmasi ke Bapak Ibu semua apakah udah terdengar dengan jelas. Oke, baik. Terima kasih Bu Astri untuk tanggapannya yang sangat jelas sekali dari pertanyaan Bu Ananda Hesti. Kalau begitu, Mira akan lanjut lagi ya, Bu Astri, ke pertanyaan selanjutnya. Ini sudah banyak sekali yang bertanya melalui room chat. Nah, Mira akan bantu bacakan dari mulai pertanyaan pertama. Mira akan scroll dulu ya, Bapak Ibu ke atas. Nah, siapa nih yang masuk pertanyaan pertama? Ini dari Ibu Leli Arya. Nah, Mira bantu bacakan pertanyaan dari Ibu Leli Arya ya, Bu Astri. Pertanyaannya, bagaimana cara membedakan treatment kepada anak thinking extrovert dan thinking introvert? Baik, silahkan Bu Astri tanggapannya. Oke, baik. Mungkin saya agak dipercepat dikit dan lebih singkat-singkat kali ya, karena banyak pertanyaan juga ya saya lihat di chat. Nah, cara membedakan treatment ke anak TE dan TI. Oke, yang pertama secara garis besar, thinking itu kan berarti butuh sebab akibat, jadi alasan logis. Nah, nge-treatmentnya kalau misalnya kita menegur atau pengen katakanlah apa ya, mengarahkan, berarti kita harus punya alasan yang kuat dan masuk akal ke mereka. Nah, ini apa namanya, TE dan TI sama ya. Nah, cuman kalau di sisi kayak tadi dikendalikan gitu. Nah, untuk TE mungkin lebih jangan terlalu ini ya, jangan terlalu kayak memaksa gitu atau apa namanya, terlalu menyuruh-nyuruh. Nah, itu dia mungkin kurang suka. Sama TI juga, cuman mungkin kadarnya sedikit lebih rendah dibandingkan TE. Terus balik lagi, TE itu kan ekstrovert ya, berarti dia distimulasi dari luar gitu. Nah, berarti TE itu kita kalau mau meningkatkan motivasinya, kita fasilitasi. Sementara TI mungkin apa namanya dari dalam diri dia sendiri, berarti butuh apa namanya kayak challenging atau dikasih tantangan aja gitu, Bu Leli Arya. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Astri untuk tanggapannya. Kalau begitu Mira juga akan ekspres saja ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Ibu Juliani. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ibu, Waalaikumsalam. Anak saya laki-laki usianya 12 tahun, thinking introvert. Sekarang mau naik kelas SMP, ekskul apa yang cocok untuk anak saya? Baik, silakan Bu Astri tanggapannya. Oke, baik. TI, SMP, eskul yang cocok apa? Nah, balik lagi TI itu kan berarti logis. Boleh eskulnya kalau misalnya ibu suka dia kayak ke math atau math itu maksudnya matematik ya atau sains segala macam boleh. Atau yang kedua kalau misalnya emang dia suka yang olahraga fisik segala macam, berarti pilih yang menang kalah. Yang sendiri nih, one versus one gitu. Kayak misalnya jangan bola atau apa. Bola tuh kan berarti kan rame-rame ya gitu. Istilahnya kayak catur boleh. Jadi ada menang kalah, dia suka tuh anak-anak thinking biasanya. Terus ya apalagi ya yang menang kalah tuh kayak misalnya mungkin tenis, badminton, segala macam. Pokoknya jangan yang per grup. Saya pikir seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita sebagai orang tua mendukung dia untuk menang. Nah itu sangat keren sih untuk thinking. Terima Oke, kasih mungkin itu baik. aja. Oke, baik. Terima kasih Bu Astri tanggapannya. Atau kalau misalnya mau ikut organisasi OSIS, mungkin mencalonkan diri sebagai ketua OSIS juga boleh ya Bu Astri ya. Oh boleh mungkin, tapi agak karena kan kita kurang kurang ini berbahasa-basi atau berbicara ya. Mungkin agak dilatih itunya aja. Oke, Orasinya, baik. orasinya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Astri tanggapannya. Nah, mudah-mudahan menjawab dari pertanyaan Bu Juliani. Terima kasih Bu Juliani atas pertanyaannya. Mira lanjut lagi Bapak Ibu ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Ibu Ratna Fajariani. Nah, pertanyaannya izin bertanya, anak saya thinking extrovert, perempuan usianya 8 tahun. Selama ini anak saya terlihat cenderung sedikit temannya teman dekatnya ya. Nah, tapi dia sebetulnya supel, tapi pemilih untuk teman dekat. Apakah ini berkaitan dengan kemampuan networkingnya? Silahkan Bu Astri tanggapannya. Baik, Ibu Ratna. Ini masih 8 tahun ya udah disuruh networking. Masya Allah. Jadi Bu, 8 tahun itu kan masih SD gitu ya. Itu kan berarti masih TI alamiah dia ya. Emang saya akui apalagi tingginya, istilahnya otak atas lah, intuitif sama tinggi itu circle-nya emang kecil Bu. Jadi kita kalau misalnya nggak terlalu sefrekuensi banget,
nggak sesrek gitu, itu kita ya nggak mau istilah berteman sama dia, apalagi masih SD. Nah, jadi ini apakah ini berkaitan dengan kemampuan networkingnya? Nah, kalau misalnya untuk networking, kalau untuk anak SD sebenarnya kita nggak harus berharap lebih sih ya Bu. Namanya SD, apa yang mau kita harapkan gitu? Apakah cuma kita bisa wanti-wanti sebagai orang tua gitu. Karena kan bagaimanapun genetika 20%, kita bisa nih lingkungan 80%, kita maksimalkan, kita kasih apa namanya? Lingkungan yang bagus lah. Jadi supaya kalau Ibu mau nanamkan networking dari sekarang boleh, cuman lebih bahasa yang lebih simpel kali ya, yang berteman gitu. Ya nggak apa-apa Bu, dikasih tahu aja ke kalau misalnya sama saudara, tapi harus ke orang yang terdekat dulu sih. Sama temen saya pikir kalau anak 8 tahun nggak usah terlalu dipaksa. Sama saudara gitu, apalagi thinking kan kalau sama saudara tuh kalau kayak kalau misalnya ada kumpul keluarga kayak males keluar gitu, kita aja yuk nak keluar gitu, bagaimanapun ini saudara segala macam nanti ke depannya inilah orang-orang yang membantu kita kayak gitu sih Bu. Kita kenalkan aja, terus kalau misalnya ada tetangga atau apa-apa gitu say hi gitu, senyum, mungkin sering-sering reminding ke anaknya, itu aja sih, jangan terlalu dipaksa tapi Bu, jadi bad mood, nggak suka tuh dipaksa-paksa. Baik, terima kasih Bu Rana. Oke, baik. Terima kasih Bu Astri untuk tanggapannya. Nah, mudah-mudahan menjawab dari pertanyaan Bu Ratna. Terima kasih juga Bu Ratna atas pertanyaannya. Mira akan lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Pak Andi Hermawan. Pertanyaannya, izin Bu mau tanya bagaimana melihat yang sudah sesuai atau tidak dan memilih lingkungan yang tepat bagi anak saya yang thinking extrovert. Silakan Bu Astri tanggapannya. Baik, sebentar ya Mbak Mira. Gak apa-apa Bu Astri. Steven memang ramah anak Bu Astri. Ya, biasa. Nah, jadi oke, mohon maaf Abang dan Kakak, Mbak Mira juga. Saya lanjut tadi, bagaimana bagaimana melihat apakah dia sudah sesuai dengan belum ya lingkungan tersebut sama thinking extrovert. Oke. Mungkin kalau misalnya untuk anak thinking bisa kita lihat prestasi ya, bidang akademis gitu. Atau kalau emang prestasi bidang akademisnya kurang, dia ada nggak memenangkan kayak misalnya kejuaraan olimpiade. Karena sebenarnya pada dasarnya thinking itu suka hal-hal yang kayak gitu. Menang kalah gitu. Jadi menang gitu. Ada kayak kebanggaan dia tersendiri gitu. Kayak misalnya dulu, mungkin dulu ya, saya kalau cerita-cerita dulu zaman SD, itu tuh saya kan nggak bisa, ya banyak lah istilah kayak sertifikat gitu segala macam. Nah itu tuh itu sih yang mungkin bisa jadi indikator utama anak thinking kali ya. Jadi ada yang istilahnya dimenangkan lah gitu. Kalau dalam prestasi akademik kan biasanya thinking tuh kayak yang juara lah atau apa segala macam seperti itu sih Bu. Kurang lebih mungkin itu aja sih yang bisa jadi indikator paling nampak ya. Kalau misalnya, karena kan itu kan sisi thinking kita ya, berarti itu kan 100% ya. Kurang lebih kayak gitu sih. Lihat aja dia kira-kira ada kejuaraan atau akademisnya bagus. Oke, baik. Terima kasih Bu Astri untuk tanggapannya. Nah, mudah-mudahan menjawab dari pertanyaan Pak Andi Hermawan. Terima kasih Pak Andi Hermawan atas pertanyaannya. Mira akan lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak Ibu. Ini masuk pertanyaan dari Bu Justin Lee. Pertanyaannya bagaimana kita tahu karakter orangnya yang untuk thinking introvert. Nah, ini memang kalau misalnya kita belum tes Stephen belum tahu ya. Jadi memang tidak bisa menebak-nebak. Tapi bagaimana karakter yang menonjol untuk orang thinking introvert yang sudah tes Stephen ya, yang akan menonjol kelihatan banget sehari-hari. Nah, kita akan dengarkan tanggapannya dari Bu Astri selaku thinking introvert juga. Silakan Bu Astri tanggapannya. Ya, saya setuju sama Mbak Mira, sangat-sangat betul sekali. Kita nggak bisa lihat ya dari luar orang gimana, karena belum tes Stephen kan. Bisa jadi dia kelihatannya thinking, tapi nyatanya feeling itu juga ada kan gitu. Baik, kalau misalnya tadi pertanyaannya gimana apa ya karakter yang kelihatan untuk orang thinking itu, TI khususnya, ya mungkin dari luar kita bisa dibilang apa ya, pendiam gitu. Terus kalau ngomong seperlunya aja. Kalau misalnya kira-kira ibu sudah kenal lagi lebih lebih dengan dia, dia tuh kalau ngomong
apa ya, topiknya tuh kayak dalam gitu, nggak suka hal-hal yang receh. Jadi istilahnya kalau misalnya ngomongin topik tuh kayak yang apa ya, jangan jangan yang inilah yang basa-basi gitu, itu nggak terlalu menarik sih bagi kita. Terus kalau misalnya ibu lebih kenal lagi mungkin kelihatannya dia tuh kayak fokus gitu, terus teliti sama hal-hal kecil gitu, teliti banget. Terus ya apa ya, sistematis. Ini saya lagi baca bukunya. Terus apa lagi nih ya, pokoknya dia menuntut logika gitu sih Bu. Jadi pokoknya kayak anak apa ya, kalau misalnya dia belum thinking yang masih ini banget, personality banget ya, kayak anak-anak yang cuek gitu, terus nerdy gitu-gitu Bu yang menyukai ini. Pokoknya kalau misalnya yang nggak penting bagi dia, ya udah dia cuek aja gitu. Kurang lebih seperti itu sih Bu. Circle pertemanannya sedikit, pendiam, malas keluar, mageran, di rumah aja gitu. Kurang lebih kayak gitu Ibu Justin Lee. Oke, baik. Terima kasih Bu Astri untuk tanggapannya. Dan memang itu beberapa karakter yang kelihatan menonjol ya Bu Justin Lee untuk orang tinggi introvert. Tentunya kalau dari yang Mira lihat juga sebagai seorang intuiting, ketika ketemu tinggi introvert, dia penuh banyak analisa dan pertanyaan. Nah, jadi untuk misalnya terkait dengan hal-hal yang mungkin akreditasnya belum terakui ya, atau belum ada sumber-sumbernya, data-data yang mendukung. Nah, dia akan banyak bertanya. Atau sebelum dia melakukan sesuatu, dia akan banyak mencari. Nah, itu salah satu ciri yang paling kuat Mira lihat dari orang thinking introvert. Jadi memang dia diam, tapi untuk melakukan sesuatu dia banyak mencari terlebih dahulu. Jadi menganalisa, dia cari dari sumber-sumber internet dan lain-lain, kemudian dia melakukannya. Atau dia bertanya dari hasil analisanya, begitu. Oke, terima kasih Bu Astri sekali lagi atas tanggapannya, dan terima kasih juga Bu Justin Lee atas pertanyaannya, mudah-mudahan menjawab. Mira akan lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak Ibu. Ini pertanyaan dari Pak Andi Hermawan lagi ya. Anak saya perempuan, thinking extrovert, umurnya bentar lagi 7 tahun. Kalau setiap hari suka nyari teman buat main, kayak nggak betah, cuma main sama adiknya di rumah. Dari saya tangkap, thinking extrovert itu susah bersosialisasi. Dan setelah tes ke psikolog, juga dibilang anak IQ di atas rata-rata emang kurang bersosialisasi. Tapi anak saya ini senang bersosialisasi, main sama teman dan nyari teman. Mohon penjelasannya, Bu. Baik, ini usianya 7 tahun ya, Bu Astri. Silakan Bu Astri tanggapannya. Masya Allah, pertanyaannya ini bagus sekali. Jadi ini kayak kontradiksi gitu ya. Kan pingin katanya kayak gini ya, tapi kok kelihatannya kayak gini. Baik, mungkin thinking extrovert ya. Saya kan tinggi juga ya. Berdasarkan pengalaman saya, waktu berumur 7 tahun mungkin ya. Itu yang namanya semua anak-anak pada dasarnya kalau misalnya di umur segitu tuh suka main ya. Cuman emang kalau misalnya apalagi otak atas, thinking dan intuiting itu menurut saya kalau misalnya dia klik sama, maksudnya suka atau sefrekuensi lah sama temennya, itu dia emang suka berteman sih. Ini maksudnya nyari temennya semua ya Pak ya? Semua gitu mau ditemenin atau gimana? Atau emang orang-orang itu aja nih yang dicarinya gitu? Satu orang tertentu aja Mungkin masih boleh adakah? ditambahkan tanggapannya Pak Andi Hermawan. Mira cek dulu ya apakah Pak Andi masih ada di... Oke, Pak Andi Hermawan masih ada. Mungkin boleh ditambahkan tanggapannya Pak Andi. Atau langsung, Beberapa orang saja oh Bu tanggapan. baik. Oke. Kalau misalnya orangnya sama, itu aja, berarti emang ada ketertarikan, ada klik gitu, Pak. Jadi kita tuh kalau misalnya emang sama sefrekuensi, kita ya bakal nyariin orang tersebut, suka main kita. Tapi kalau misalnya enggak, ya enggak, ini sih, enggak tertarik gitu sih. Jadi apalagi 7 tahun. Ya, pokoknya intinya selama pertemanan itu enggak mempengaruhi atau mengakibatkan penyimpangan, nggak apa-apa, Pak, nggak masalah. Nggak usah terlalu dipikirin. Karena anak-anak segitu ya 7 tahun lagi. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, baik. Terima kasih Bu Astri tanggapannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Andi untuk tanggapannya juga, dan mudah-mudahan menjawab ya dari pertanyaan Pak Andi Hermawan. Dan sesuai ya dengan hasil tes Stephen anak Pak Andi ya, anaknya thinking extrovert, memang kecerdasannya kecerdasan logika. Jadi untuk mengukur kapasitas otak anak thinking itu
memang benar ya melalui tes IQ dan hasilnya jika dia di atas rata-rata artinya thinkingnya memang logikanya ya jalan banget, bagus banget. Artinya sudah terasah bagaimana tinggal Pak Andi Hermawan aja meletakkan anak perempuannya yang thinking extrovert sesuai dengan lingkungan yang bisa mendukung dia. Nah, mungkin bisa eh, teman-temannya juga boleh ditambahkan dari les-les yang bisa mendukung ya logikanya anak thinking mungkin kayak Kumon, robotik, atau kalau misalnya walaupun dia perempuan tapi namanya thinking ya tulangnya kuat mungkin boleh dimasukkan taekwondo, karate. Nah, seperti itu juga boleh untuk menambah teman-temannya. Tapi ya wajar ya Bu Astri ya, namanya anak usia 7 tahun memang masih banyak mencari teman-teman, masih banyak ingin bergerak, jadi ototnya masih aktif sekali, masih banyak mengeluarkan keringat. Oke, baik. Terima kasih Bu Astri sekali lagi tanggapannya. Dan pertanyaan Pak Andi Hermawan juga merupakan pertanyaan terakhir kita ya, Bapak Ibu, di Brainy Talk malam hari ini. Oh, ternyata ada satu pertanyaan lagi ya dari Bu Ratna. Nggak apa-apa ya Bu Astri Gak ya, ini apa-apa, pertanyaan ya terakhir. satu Oke, lagi, Bu. pertanyaan dari Bu Ratna. Bagaimana kalau anak tinggi ekstrovert belum menonjol akademiknya dan belum suka untuk belajar, masih harus disuruh-suruh? Baik, silakan Bu Astri tanggapannya. Oke, baik. Ini mungkin saran ya atau tips dari saya kalau misalnya ada anak thinking yang kayak males belajar gitu. eh Dia itu kan thinking tuh kan suka menang kalah ya, Bu, gitu. Jadi mungkin kita bisa jadi sparing dia sih. Jadi karena mungkin dia kayak belum ada motivasi belajarnya karena dia belum ada ketertarikan dan belum kenal sama yang namanya apa ya, kayak menang gitu. Jadi mungkin ibu bisa jadi sparing dia. Jadi kalau misalnya katakan belajar matematika, eh, ibu bilang sama dia, yuk mama juga belajar yuk. Sama-sama nih kita nih belajar. Jadi kita kayak lawan dia gitu, Bu. Terus suatu saat dia menang, insya Allah tuh motivasi motivasi belajar dia naik, Bu. Jadi dia kayak merasa, oh saya lawan mama saya, ternyata saya menang. Asik juga ya belajar kayak gitu, Bu. Jadi motivasinya mungkin bisa dari menang kalah. Eh, Terus itu aja sih mungkin kalau untuk anak-anak ya, karena kan terus atau yang kedua jangan terlalu disuruh. Nah, ini untuk belajar masih disuruh-suruh. Jangan terlalu menyuruh Bu, tapi bisa ganti ganti apa namanya lebih ke bertanya gitu ya. Udah belajar atau belum? Kayak gitu aja sih mungkin. Jadi tipsnya yang pertama jadi sparing Bu. Kalau bisa dukung dia supaya menang. Nanti kalau dia udah tahu menang, ternyata asik, dia akan belajar sendiri insya Allah. Terus yang kedua, jangan terlalu disuruh atau dipus segala macam, apalagi ditungguin. Itu kayak dimandorin sama dia tuh kurang suka. Apa sih mamaku gitu ya, di sampingku terus. Lebih ke bertanya. Mungkin dua tips aja bisa ini sih, bisa apa namanya, cukup works lah. Baik, mungkin cukup Mbak Mira. Oke, baik. Terima kasih Bu Astri untuk tanggapannya. Terima kasih juga Bu Ratna atas tanggapannya, atas pertanyaannya juga ya Bu Ratna ya. Nah, pertanyaan dari Bu Ratna merupakan pertanyaan terakhir ya, pertanyaan penutup untuk tema thinking kita di Brainy Talk malam hari ini, Bapak Ibu. Dan untuk terakhir, apakah ada closing statement tentang thinking pada malam hari ini, Bu Astri? Silahkan. Nggak ada ya, sebenarnya saya senang sekali bisa sharing. Terus karena ini jadi pembelajaran juga bagi saya, jadi saya dengan sharing itu belajar juga ya gitu. Apalagi kan thinking ya, istilahnya kalau misalnya ngomong tuh susah sebenarnya, apalagi kayak di depan umum. Jadi dengan adanya apa namanya, dengan adanya wadah ini itu bisa jadi pembelajaran juga bagi saya. Terus terima kasih kepada abang dan kakak semuanya, Mbak Mira juga yang telah membantu saya. Mohon maaf sekali lagi, mungkin ada gangguan, distraksi segala apa namanya, gangguan teknis segala macam ya, hujan atau ada anak saya ribut. Kayak gitu, mohon maaf sekali lagi. Pokoknya saya minta maaf dan insya Allah bermanfaat. Itu aja sih. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Bu Astri untuk
malam hari ini ya, yang sudah menyempatkan waktunya dan juga menyampaikan materi yang sangat luar biasa tentang thinking di Brainy Talk malam hari ini, disampaikan dengan sangat baik dan juga sangat jelas, dan juga alhamdulillah Brainy Talk kita pada malam hari ini juga dapat terselesaikan dan berjalan dengan lancar. Dan terima kasih banyak juga tentunya tidak lepas ya untuk Bapak Ibu dan teman-teman Sobat Brainy Talk yang sudah setia mengikuti event Brainy Talk khususnya pada malam hari ini, dan juga beberapa dari Bapak Ibu yang setia sudah mendengarkan Brainy Talk di setiap hari Rabu di minggu-minggu sebelumnya juga. Dan mungkin kita akan berjumpa kembali di lain waktu di event-event Brainy lainnya. Insya Allah kita akan masih bertemu di minggu selanjutnya di Brainy Talk dengan tema Intuiting Bapak Ibu. Dan juga tentunya Mira ingin mengucapkan terima kasih untuk Stephen Brain yang sudah memberikan Mira kesempatan dan juga kepercayaan untuk menjadi moderator pada malam hari ini. Dan tentunya kesempurnaan hanya milik Allah. Mira selaku MC pada malam hari ini dan juga mewakili Bu Astri memohon maaf jika ada kesalahan dalam kesalahan ataupun kekhilafan ya Bapak Ibu dalam bertutur kata dan juga penyampaian. Mari kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi semoga apa yang sudah disampaikan dapat memberikan manfaat dan juga kebaikan untuk kita semua. Kami pamit undur diri. Semoga kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, nikmat dan juga waktu ya untuk bisa berkumpul kembali di Brainy Talk selanjutnya. Selamat malam, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Bu Astri dan Bapak Ibu semuanya.